yang pengen gitu ya rasanya lanjut ke perguruan tinggi, tapi nggak pengen kampus yang biasa-biasa aja. Tapi tadi nih ya, Indah itu denger-dengar ada kampus lokal rasa internasional, tepatnya ada di Pasuruan. Wah, kira-kira penasaran apa sih kampusnya dan gimana sih program-program yang ada di dalamnya? Akan kita bahas di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Jawa Kopdar. Bagaimana harinya hari ini gitu ya? Kita ketemu lagi ya dengan Indah. Tentunya Indah seneng banget karena Indah pengen bagi-bagi informasi kampus lokal rasa internasional. Wah, ada yang bisa tebak kira-kira kita akan ngobrol dengan perguruan tinggi mana ini? Indah spill untuk tagline-nya dulu. Wah, ini ya. Kalau tadi waktu Indah cari-cari gitu ya, tagline-nya itu unggul dalam teknologi inklusif. Wah, udah bisa tebak kira-kira kita akan ngobrol dengan siapa? Oke, sore hari ini kita akan membahas UNU Pasuruan Goes Global, internasionalisasi sebagai arah baru pendidikan tinggi bersama dengan Pak Rektor di samping saya. Ini saya kenalkan terlebih dahulu. Samping saya sudah ada Bapak Dr. Abu Amar Bustomi MSI selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemirsa. Ini saya bukan kayak di sebelahnya Pak Rektor ya, tapi di sebelah artis gitu rasanya ya. Sehat Pak Rektor? Keren, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini berangkat jam berapa tadi dari Pasuruan? Kebetulan jadi ada beberapa kegiatan tadi akhirnya jam 2 lebih seperempat berangkat dari Pasuruan menuju Surabaya. Alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah. Sampai di sini langsung kita on air di Kopi Darmo TV 9. Terima kasih Pak Rektor. Terima kasih kembali Mbak Indah. Tentunya Pak Rektor tidak sendirian ya. Di sampingnya juga sudah ada Mbak yang sangat cantik sekali, udah prepare dari subuh kayaknya ya. Ini sudah ada Dr. Afifatur Rohimah SAB MIKOM selaku dosen UINSA dan konsultan internasional corporate. Assalamualaikum Mbak Afifah. Waalaikumsalam Mbak Indah. Salam hangat pemirsa TV 9. Ini berangkatnya bareng tadi? Ketemunya di bandara. Oh, ketemunya di bandara. Habis dari mana kalau Mbak Afifah ini? Oh, jauh nih, Indonesia Timur. Iya, pantas ya tadi baru datang udah langsung udah aman nggak Bu? Udah aman belum ya? Aduh, luar biasa. Sehat Mbak Afifah? Alhamdulillah sehat. Sehat, bahagia. Ya. Bahagia, harus bahagia ya. Sehat fisik, sehat mentalnya juga. Oke, ini ya. Kalau tadi ya Jamaah Kopdar, SD udah, SMP udah, SMA udah, waktunya kita masuk melanjutkan pendidikan ke pendidikan yang lebih tinggi yaitu kampus gitu ya. Lagi nyari-nyari kampus, belakangan ini bingung gitu. Aduh, masuk kemana ya, negeri nggak masuk, nggak lolos, jalur A, B, C sampai Z gitu nggak masuk, udah putus asa. Tapi satu ini ya, UNU Pasuruan ini adalah kampus lokal rasa internasional. Di samping saya sudah ada Bapak Rektor, langsung saya tanyakan ini ya, kira-kira kalau melihat tantangan-tantangan pendidikan tinggi saat ini, Dokter, mungkin bisa kita mulai obrolkan kira-kira tantangannya apa saja dan kalau sekarang mahasiswa calon-calon mahasiswa baru ini sudah mulai putus asa, aduh nggak dapet kampus, nah gitu gimana, Pak Rektor? Terima kasih Mbak Indah. Jadi sebelum kita berbicara tantangan, mungkin hal yang perlu saya sampaikan, termasuk ini hal yang mendasar, bahwa kalau dilihat sekilas ya, UNU Pasuruan itu memang tampak seperti serupa dengan perguruan tinggi swasta yang lain. Seolah sama gitu seolah ya. sama. Namun jika dicermati lebih dalam, pada dasarnya UNU Pasuruan ini ada keistimewaannya loh. Ada keistimewaannya. Iya, kenapa saya katakan ada keistimewaan? Yang keistimewaan itu kelihatannya tidak kasat mata, yakni pondasi keilmuan. Jadi pondasi keilmuan UNU Pasuruan ini dibangun dari rahim para ulama ini yang penting. Jadi UNU Pasuruan ini lahir dari ruh pesantren, namun bergerak dinamis dalam dunia akademik modern. Ia berpijak pada epistemologi khas perguruan tinggi Nahdlatul Ulama, yang tidak hanya memadukan logika dan metodologi, tetapi juga menyatukan nilai dan spiritual. 3 pendekatan menjadi fondasi utama. Ini yang penting. Yang pertama adalah bayani. Jadi bayani ini yang menjadikan wahyu sebagai petunjuk. Dan kemudian burhani. Burhani ini yang menggambarkan nalar untuk membaca realitas. Dan yang terakhir adalah
irfani. Nah, irfan yang menempatkan ilmu sebagai penghayatan batin. Nah, dalam kerangka ini, ilmu bukan sekedar soal mengetahui, tetapi juga soal menanggung. Ia bukan hanya untuk dipahami, tetapi harus dihidupi dan diamalkan. Nah, dihidupi dan diamalkan. Coba kita ingat ya dawuhnya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dalam kitab yang dikarang beliau ada Adabul Alim wal Muta'alim. Jadi di sana diterangkan bahwa al ilmu ma'al amal nur wal ilmu ma'at tark hujjatullah 'alal ibad. Kata beliau begitu. Artinya gini, ilmu yang disertai amal adalah cahaya, namun ilmu yang tidak diamalkan justru menjadi hujah Allah untuk menyalahkan para hambanya. Ini kan ngeri. Nah, ini ketika kita kaitkan dengan pendidikan, bahwa jiwa pendidikan tinggi menurut kami juga tak bisa dilepaskan dari semangat kemanusiaan atau humanis dan pembebasan. Gus Dur sebagai tokoh yang cukup luar biasa, beliau mengatakan universitas yang baik menurut Gus Dur bukan hanya menghasilkan sarjana, tapi menciptakan manusia merdeka, kata beliau. Satu kali lagi, ini yang disampaikan oleh Kiai Ahmad Sahal, beliau juga tokoh dan ulama NU. Kalau kita kaitkan dengan pendekatan beliau tentang fikih sosialnya yang khas, itu menegaskan bahwa ternyata ilmu itu tidak bisa berdiri di menara gading. Ia harus membumi, menyentuh problematika umat dan menjadi alat pembebasan dan ketertindasan. Nah, disinilah sebenarnya ketika pesan luhur ini menjadi kompas bagi UNU Pasuruan untuk tidak hanya mengembangkan teori, namun juga hadir nyata dalam denyut kehidupan masyarakat. Maka tak berlebihan jika kami UNU Pasuruan ini kemudian menempatkan diri sebagai engaged university, yang aktif mendengar, aktif bergerak, dan kemudian berkontribusi. Yang kedua, UNU Pasuruan ini letak geografisnya sangat strategis. Iya, sangat strategis. Di Pasuruan. Nah, ketika kita semua tahu bahwa Pasuruan itu Pasuruan itu sebenarnya ada di dalam persimpangan, ya, persimpangan antara tradisi santri, di sana banyak sekali pesantren, dan geliat pertumbuhan industri yang menjadikan UNU sebagai ruang ideal. Jadi UNU ini sebagai ruang ideal untuk menumbuhkan pendidikan yang berbasis nilai sekaligus tanggap terhadap tantangan zaman. Nah, sehingga kalau tadi ditanya, nah ini tantangannya ini kok panjang sekali ini perlu saya jelaskan. Jadi salah satu tantangan utama kami adalah bagaimana menyiapkan lulusan yang tidak hanya mampu bersaing di tingkat lokal, tetapi juga kompeten di panggung global, baik di perusahaan multinasional, lembaga internasional maupun organisasi masyarakat sipil global. Nah, di sini respon konkret kami adalah ITC, Inclusive Technology Center. Nah, itu nanti akan kita bahas. Tapi mungkin ini sepertinya Mbak Viva juga ingin memberikan tanggapan ya terkait dengan UNU Pasuruan yang tadi sudah diberikan oleh Pak Rektor. Silakan Mbak Viva. Terima kasih Mbak Indah. Jadi kalau saya dari praktisi ya melihat bahwa UNU Pasuruan ini, kalau dari tadi saya menyimak terkait ITC ya, ITC ini menurut saya UNU Pasuruan bukan hanya soal kesiapan ya, tapi soal tentang langkah transformatif. Sebuah langkah transformatif yang dilakukan UNU Pasuruan, bagaimana mendukung kegelisahan kami dari dunia company global itu. Tantangan kami adalah mencari bagaimana SDM itu yang cakap ya secara teknis, adaptif dan memiliki cross culture yang baik. Nah, itu dia. Nah, kalau saya melihat ITC tadi, ini adalah sebuah langkah transformatif yang mengarah bahwa UNU Pasuruan ini berusaha untuk membentuk sebuah ekosistem kolaborasi. Membuat sebuah sistem kolaborasi ya, ekosistem kolaborasi antara akademisi, praktisi dan company. Nah, ini yang kemudian saya rasa menjadi kunci bahwa UNU Pasuruan itu sangat relevan dengan yang namanya prinsip quadruple helix. Apa
Apa itu ya kira-kira? Apa itu quadruple helix ya? Oke, mungkin nanti akan kita bahas setelah yang satu ini ya. Iya. Masih penasaran dengan UNU Pasuruan? Kembali lagi ya dalam pembahasan kita, yaitu UNU Pasuruan Goes Global, internasionalisasi sebagai arah baru pendidikan tinggi. Wah, tadi kita sudah diberi gambaran umum ya terkait dengan kenapa sih, apa sih yang membedakan UNU Pasuruan dengan univ-univ yang lain. Tadi ada banyak sekali. Kalau misalnya pengen lebih selengkapnya harus mampirnya ke websitenya UNU Pasuruan gitu ya. Oke, tadi ada dari Dr. Tommy kalau misalnya tentang ITC gitu ya. Kalau di Surabaya ini ada ITC Pak ya. Tapi kalau ITC-nya UNU Pasuruan ini apa sih? Nah, ini kita harus simak lagi dari Pak Rektor. Bagaimana Pak Rektor? ITC itu apa sih kira-kira? Baik Mbak Indah. Jadi ITC itu Inclusive Technology Center. Ya. Jadi UNU Pasuruan menghadirkan ITC atau Inclusive Technology Center ini sebagai strategi internasionalisasi yang mengakar pada nilai lokal, dan menjangkau kolaborasi global atau internasional. ITC bukan sekedar pusat inovasi, namun juga jembatan strategis ya, yang menghubungkan kampus, kemudian industri, terus kemudian community atau komunitas dan dunia. Banyak sektor ya. Iya, jadi didukung oleh pendekatan Living Lab namanya. ITC mengembangkan ide-ide solutif untuk menjadi inovasi nyata yang berdampak. Di dalam ITC itu ada 5 siklik laboratori. Jadi 5 siklik laboratori yang bekerja sebagai satu kesatuan pipeline dan bersifat siklik laboratorium itu tadi. Laboratorium siklik yang bagaimana? Yang merujuk pada model laboratorium yang bekerja secara berkelanjutan dan berulang dalam siklus inovasi. Jadi di sana ada riset, terus kemudian pengembangan dan gitu. Terus uji coba. Setelah uji coba kemudian evaluasi. Setelah evaluasi kembali ke riset lagi, terus semacam itu. Nah, 5 laboratorium siklik itu tadi kayak apa? Yang pertama ada di sana lab kajian inklusif. Lab kajian inklusif ini untuk menemukan akar persoalan sosial dan merancang solusi berbasis keadilan dan empati. Jadi apa sih sebenarnya problem-problem masyarakat? Itu dicari oleh lab kajian inklusif. Nah, setelah ditemukan maka dimasukkan ke dalam lab berikutnya yang disebut dengan lab rekayasa. Begitu Bu Dr. Afif. Jadi lab rekayasa teknologi ini menerjemahkan kebutuhan lokal menjadi teknologi yang adaptif dan humanis atau manusiawi. Lalu dimasukkan, setelah dari situ dimasukkan lab yang ketiga yang disebut dengan lab aksesibilitas teknologi. Fungsinya apa? Untuk memastikan, lab yang ketiga ini untuk memastikan semua inovasi dapat diakses oleh siapapun. Memang berkelanjutan juga ya. Dapat diakses oleh siapapun, termasuk disabilitas dan termasuk kelompok rentan, kelompok-kelompok marginal. Jadi ini ada sebuah kepemerataan, ada sebuah keteradilan dan cukup luar biasa jangkauan yang dilakukan oleh ITC ini. Dan kemudian yang keempat dimasukkan ke pusat inkubasi. Jadi pusat inkubasi startup ya. Jadi lab yang keempat ini akan membantu ide tumbuh menjadi usaha berbasis nilai dan solusi nyata. Setelah solusi nyata itu didapatkan, maka itu akan menjadi living lab. Nah, living lab inilah yang disebut dengan sustainability service. Jadi menguji inovasi langsung di lapangan, seperti misalkan keberhasilan itu diletakkan di pesantren, pesantren akan menjadi community yang berdaya di desa atau di UMKM dan lain sebagainya. Kira-kira begitu Mbak Indah. Nah, saya perlu menjelaskan tentang pipeline sosial global. Jadi pipeline sosial global. Jadi yang kita maksud dengan siklik tadi, dari riset terus kemudian menjadi prototype karena sudah ada engineering lab tadi atau lab rekayasa, terus kemudian diuji, dimasukkan ke startup dan kemudian akhirnya menjadi dampak untuk komunitas. Nah, sehingga ITC ini akan mempersiapkan SDM UNU Pasuruan agar tidak hanya cerdas secara akademik, namun juga mampu menciptakan solusi untuk dunia nyata, baik di ruang industri global, startup teknologi maupun
pengabdian masyarakat atau Abdimnas. Inilah bentuk nyata dari semangat UNU Pasuruan berpijak pada nilai bergerak bersama dunia, berdampak untuk semua. Begitu kira-kira. Saya senang sekali melihat Pak Rektor UNU Pasuruan ini sangat optimis sekali, visioner melihatnya ke depan. Kalau misalnya nanti Indah gitu ya ditanya, apa sih Indah yang bikin UNU Pasuruan tuh spesial? Rektornya aja spesial gitu ya. Beda gitu ya. Cara berpikirnya tuh sudah melangkah, sudah ratusan langkah lebih di atas gitu ya. Oke, luar biasa. Ini saya melihat sekali bahwa SDM-nya juga pasti unggul ya Mbak Afifah. Tapi bagaimana terkait dari pandangannya Mbak Afifah sendiri sebagai konsultan juga melihat apakah dengan strategi ITC ini juga sudah cukup mendorong SDM-nya itu unggul? Nah, begitu. Saya harus sepakat dulu dengan Mbak Indah ya. Kalau UNU Pasuruan ini pendekatannya visioner ya. Iya, visioner ke depan gitu ya. Betul. Cuman ini memang bagus sekali karena memang sekarang dinamika industri global, company global itu arahnya kepada inclusivity dan teknologi. Di mana inclusivity dan teknologi itu adalah dual based solution gitu ya. Dua hal yang disatukan untuk mencari sebuah solusi. Hanya saja ini saya agak bertanya-tanya nih kepada Pak Rektor nih dengan melalui ITC-nya tadi itu tantangan terbesar harusnya mampu nggak nih Pak Rektor itu kesiapan Pasuruan ya menyeimbangkan antara riset akademik karena kampus ya dengan yang namanya pengembangan teknologi aplikatif. Jadi nggak hanya kalau di kampus tuh nggak hanya teori ya, bagaimana ini menyeimbangkan dua hal itu. Karena ini kalau bisa menyeimbangkan dua hal itu maka sangat menarik ya, menarik mitra-mitra industri global itu untuk bergabung gitu. Artinya ke sana. Nah, kemudian tantangan yang terbesar lagi adalah bagaimana nih UNU Pasuruan mampu melalui ITC itu mencetak SDM yang bisa survive pada industri global. Ini sangat penting gitu. Jadi nggak hanya sekedar berhenti di ijazah ya kalau kuliah ya, harus kepada praktis. Gitu sih. Jadi saya yang tanya Pak Rektor ya. Seperti mengintervensi ini ya. Bagaimana? Langsung saya tanyakan bagaimana kesiapan UNU Pasuruan. Ini pertanyaan yang cukup luar biasa ya. Bu Dr. Afifah, Mbak Indah. Jadi memang kami menyadari bahwa membangun program internasionalisasi itu tidak cukup hanya pada level kelembagaan atau institusional, tidak. Kunci utamanya adalah kesiapan SDM itu tadi, dari sumber daya manusia. Jadi berbicara sumber daya manusia, yang harus kita siapkan adalah bagaimana kesiapan kita tentang SDM yang mampu beradaptasi. Beradaptasi. Iya, betul. Perkembangan yang sangat cepat sekali. Penting itu Pak Rektor. Terus yang kedua berjejaring. Jadi berjaring. Jadi harus punya kekuatan berjaring. Dan yang ketiga berkontribusi dalam konteks global. Karena itu UNU Pasuruan menyiapkan strategi penguatan SDM dalam 3 hal atau 3 aspek utama. 3 aspek utama. Bahasa, pola pikir atau mindset, dan eksplorasi. Nah, ini perlu saya terangkan? Iya, sebentar. Sebelum diterangkan, saya tadi langsung gini, wah, Pak Rektor sudah menyiapkan 3 aspek gitu ya. Ada yang bisa tebak ini ya, jamaah Kopdar. Kalau saya sudah gak kepikiran apa yang disiapin sama Pak Rektor ini ya. Karena itu jangan sampai skip channel karena kita masih akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Pak Rektor dan juga Mbak Afifah. Iya, jamaah Kopdar, tadi kita masih berhenti di 3 aspek utama yang akan dijelaskan oleh Pak Rektor. Ini saya berasa lagi ngampus gitu ya. Tapi bedanya ini pembahasannya rasa internasional begitu. Mungkin boleh dilanjutkan dulu, Dr. Tommy, silahkan. Jadi UNU Pasuruan harus menyiapkan strategi penguatan SDM dalam atau melalui 3 aspek utama itu. Jadi bahasa, pola pikir atau mindset, dan eksplorasi. Jadi bahasa di sini kita katakan bahwa bahasa itu sebenarnya bukan hanya alat komunikasi. Insya Allah Ibu Dr. Afifah sangat paham sekali itu ya. Tetapi juga medium interaksi global yang membuka akses, ya, yang membuka akses pada ilmu pengetahuan, kolaborasi lintas negara, dan peluang karir internasional. Oleh karena itu penguatan kemampuan multibahasa, terutama bahasa Inggris fungsional, itu menjadi prioritas di SDM kami. Dan yang kedua adalah mindset global. Mindset global. Jadi mindset global ini dibangun agar apa? Agar mahasiswa, dosen itu memiliki orientasi terbuka, adaptif terhadap perubahan, dan tidak eksklusif dalam berpikir. Nah, ini saya kira penting.
ini lebih mencakup pada kemampuan berpikir kritis, berpikir kemudian berperilaku toleran dan kolaboratif lintas budaya, sejalan dengan pendekatan transformatif learning, saya kira itu. Dan yang eksplorasi mendorong keterlibatan aktif sivitas akademika dalam pengalaman lintas batas, baik melalui program pertukaran, program riset, terus kemudian kolaboratif maupun magang internasional. Jadi magang internasional. Nah, eksplorasi ini memfasilitasi exposure langsung terhadap praktek global dan memperkuat kompetensi profesional yang dibutuhkan di lingkungan internasional. Berarti harus ada langkah nyata itu, Mbak. Kita kalau praktisi itu perlu yang langkah nyata ya. Pengennya yang fix-fix. Tapi untuk 3 aspek utama tadi apakah sudah cukup untuk menjadi strategi, Mbak Afifah? Nah, kalau melihat 3 aspek utama tadi. Kalau saya pribadi yang biasanya menangani talent development itu cukup, tapi perlu ada langkah praktis nih gitu ya. Sebuah kampus itu harus punya sebuah mungkin kegiatan gitu atau program gitu ya. Tadi program sudah bagus ITC, tapi kan harus diturunkan ya dari sub-sub program, mungkin ada kegiatan apa gitu yang menyiapkan ruang dialogis gitulah kira-kira. Kita tembak lagi karakternya. Oke, terima kasih. Jadi kita pengen yang nyata-nyata gitu. Oke, jadi begini, Mbak Endah, Kak Afif, Kak Dr. Afif ya, Kak Dr. Afif. Jadi untuk internasionalisasi memang kami juga harus memulai program-program internasional yang kami kembangkan. Jadi kami memiliki melakukan international convention. Jadi international convention yang kami gagas adalah bentuk konkret ya dari prinsip inklusivitas dan kolaborasi global yang menjadi fondasi dari Inclusive Technology Center itu sendiri atau ITC. Nah, kami merancang kegiatan international convention ini dalam klaster besar. Yang pertama, Academic Exchange and Knowledge Forum. Nah, jadi di sini akan kita jadikan sesi pertukaran gagasan, diskusi panel dan presentasi riset dari mitra dan baik dalam maupun luar negeri. Yang kedua, klaster yang kedua adalah Industry Partnership and Innovation Showcase. Showcase, betul. Jadi Industry Partnership and Innovation Showcase. Jadi kami undang mitra-mitra industri. Jadi kami undang mitra-mitra industri untuk mendemonstrasikan teknologi aplikatif sekaligus menjajaki sinergi dengan startup dan hasil riset kampus. Yang ketiga klaster yang ketiga adalah Inclusive Impact Session. Jadi Inclusive Impact Session. Ini sesi paling unik. Kenapa kok begitu? Kenapa, Pak Rektor? Iya. Karena kami melibatkan komunitas pelaku UMKM dan kelompok disabilitas untuk menyampaikan pengalaman berkeluh kesah, dia curhat di sana, terus kemudian kebutuhannya apa. Nah, lalu kita berikan solusi bersama. Nah, di sinilah yang ingin kami ciptakan, bukan hanya konvensi satu arah, tapi ekosistem dialog dan penciptaan solusi lintas batas. Jadi ini yang penting. Jadi dampaknya kami harapkan terjadi transformasi mindset di sana. Di kalangan sivitas akademika juga terbentuk jejaring internasional baru. Tentu akan membuka peluang kerjasama yang membawa manfaat langsung bagi masyarakat global. Sehingga kami percaya dengan menghadirkan dunia ke UNU Pasuruan, maka kami juga akan sedang membuka jalan agar UNU Pasuruan bisa hadir di dunia. Nah, itu kira-kira dijawab loh Mbak Afifah sama Pak Rektor ini tadi. Mungkin ada tanggapan atau mungkin ada saran juga, atau ini saya penasaran juga kalau dari sisi konsultan langsung dijawab loh ini tadi. Ada jawabannya harus dari Pak Rektor. Company itu kebutuhan industri, kebutuhan company itu harus langsung dijawab oleh dunia pendidikan. Kalau tidak, kita tinggal sudah. Karena saya apresiasi langkah berani UNU Pasuruan untuk melaksanakan kegiatan international convention gitu. Karena sebenarnya international convention itu saat ini itu tidak hanya penting itu dilakukan tapi krusial untuk dilaksanakan. Nah, kenapa? Karena arah dinamika company global saat ini itu arahnya adalah kolaborasi terbuka. Kolaborasi terbuka antara akademisi, praktisi, dan company serta pemerintah. Nah, dengan kolaborasi terbuka ini, maka kalau nih
perguruan tinggi, mungkin tadi UNU Pasuruan itu ikut terlibat ya, ikut berkontribusi nyata pada ekosistem kolaborasi tadi, maka UNU Pasuruan tidak hanya harus menjadi pemain lokal tapi juga menjadi penghubung pengetahuan global. Ini sangat penting. Jadi saya rasa International Convention-nya nanti Pak Rektor harus nih di setting biar tidak hanya menjadi ruang dialogis gitu ya, yang hanya mendukung duduk mendengar seminar gitu, tapi harus mampu nih menciptakan iklim jejaring inovasi yang hidup. Artinya insya Allah. Siapapun yang masuk terlibat dalam International Convention ini harus benar-benar memberikan sebuah impact gitu ya terhadap lingkungan, terhadap industri global, karena industri global saat ini juga kita punya PR Pak Rektor untuk melakukan CSR ya, salah satunya ya gitu. Nah, salah satu mitranya ya dengan perguruan tinggi gitu. Nah, gitu, sehingga itu yang harus benar-benar diperhatikan sih. Aman ya, kalau dari Mbak Afifah aman berarti aman ini ya. Sudah pasti tetap namanya suatu event itu harus selalu lebih baik lagi. Mungkin ada tanggapan juga dari Pak Rektor terkait dengan International Convention ini, kira-kira akan seperti apa lagi? Kapan ini Mbak dilaksanakan? Ya? Karena itu praktis banget tuh. Karena tadi saya salvok sudah ada foto, apakah itu foto yang tahun lalu begitu? Kapan ini Pak? Ini lagi berproses, insya Allah kami akan laksanakan di bulan akhir Agustus. Akhir Agustus tahun 2025. Insya Allah ini nanti di sana pun juga akan ada round table. Jadi para ahli dari berbagai negara, termasuk dari SDM yang ada di Indonesia, ilmuwan-ilmuwan yang ada di Indonesia, untuk bisa memberikan rekomendasi dan kemudian bisa membicarakan next-nya, jadi agar ini bisa sustainable. Gitu ya. Untuk yang penasaran update-nya dari UNU Pasuruan, pastikan ya follow seluruh media sosial UNU Pasuruan di @UNUPasuruan. Atau misalnya nanti, wah kayaknya udah mantep banget pengen menjadi calon mahasiswa baru dari UNU Pasuruan, bisa langsung kunjungi websitenya juga di www.unupasuruan pasuruan.ac.id ya. Jawa Kopdar, tadi kita sudah banyak sekali membahas seputar UNU Pasuruan, salah satunya yaitu International Convention yang akan dilaksanakan oleh UNU Pasuruan. Nah, sekarang sudah bergabung bersama kami, ini sudah ada banyak sekali ya narasumber juga. Ini adalah stakeholder dari UNU Pasuruan ya. Kita akan menanyakan bagaimana tanggapan dari mereka-mereka ini terkait dengan program-program luar biasa dari UNU Pasuruan. Saya akan menyapa terlebih dahulu yang sudah bergabung bersama kami. Yang pertama ada Dr. Nur Balkis Zakaria selaku Accounting Research Institute University Teknologi Mara, Malaysia. Assalamualaikum Dr. Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Alhamdulillah, everything's fine, everything's so. You're so beautiful. Oke. Lalu di sampingnya, wah ini sudah kelihatan ya, ada oni-oni Korea gitu ya. Ini sudah bergabung juga bersama kami, yaitu Dr. Young Kyung Lee, Global Sustainable Development Economic Institute dari Sunmoon University, South Korea. Hello, Dr. Lee. Hello, nice to meet you. Oh, you are so beautiful, yes. Thank you very much for your invitation. Oke, thank you. Oke, dan satu lagi ini juga ada mahasiswa ya dari UNU Pasuruan tentunya. Ya, mahasiswa UNU Pasuruan yang sedang magang di Jepang. Assalamualaikum. Novi. Adik Novi. Waalaikumsalam. Wah, ya. Ini. Gimana kabarnya Novi di sana, sehat? Alhamdulillah baik. Oh, baik. Jam berapa sekarang di Jepang? Jangan sampai lupa ini. Jam 7. 19.16. Oke, berarti sudah makan sore ya. Oke, nanti. Oke, ini ya. Kita akan bertanya dulu kepada Dr. Nur. First of all, I want ask to Dr. Nur, what are the opportunities for collaboration between regional universities and global partners in developing socially impactful technologies? Okay, it's yours. Thank you so much. So, Assalamualaikum warahmatullah. Thank you. Waalaikumsalam.
Thank you to the program, Kopidar. Thank you to Universitas Nahdlatul Ulama. Allow me to introduce myself. I'm Nur Balkis Zakaria from the Accounting Research Institute of University Technology Malaysia in Shah Alam. Yeah, I've did a little study on the Universitas Nahdlatul Ulama. So I'd like to bring your questions and realign the questions to UNU Pasuruan, the short form of Universitas Nahdlatul Ulama. And if I can bring the focus closer to our institute, which is the Accounting Research Institute. No doubt we are called accounting, but we are the only higher center of excellence in Malaysia that doing the research in the social science. Therefore, our research tasks encompass a lot of social sciences research, not only in accounting. Now, if we can see a closer look at Universitas Ulama since its establishment in 2022, I would say that UNU Pasuruan has made a very remarkable progress. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Vibrant regional university in East Java, not just in Indonesia. UNU Pasuruan has positioned itself as a rising academic force. It's very committed. What more, when the rector, Dr. Abu Amar Bustami, mentioned a few times about their commitment to the inclusive development that rooted in Islamic values and focus on the real community needs. Now, as of today, if UNU Pasuruan embrace the inclusive technology by setting up their digital labs, mobilizing the researchers, expanding whatever resources that they have to solve the local challenge. Now, this is clearly to us, it rooted from the education to the economic empowerment, especially in the pesantren-based communities. So for the opportunities on the collaboration, well, I can say that it should come from the fintech. What about the Islamic fintech or the financial justice? What I'm trying to think here is the collaboration, the possible UNU Pasuruan and ARI, because our research areas are financial criminology and finance muamalat. Ourselves together, we can do a lot of Sharia compliant fintech models. We can microfinance, especially on zakat. Transparency. We can consider global fintech experts. Doctor. On top of that, we could have the social tech research and the pilot projects. Not only that, we could also have the digital literacy and the community upskilling to educate youth, maybe women or kids, children, or whoever staying in the kampung, in the rural area. Thank you, Dr. Nur. Let's move to the Dr. Lee. Hello, Dr. Lee. Yeah, hello, very nice to meet you. First of all, I really appreciate for having me here in very wonderful events. I'm Eun Kyung Lee, and I'm a research professor from Global Sustainable Development Economic Institute of Sungmun University in South Korea. So our institute focuses on the sustainable economic development. Going back to your question, well, in my perspective, the inclusive campus technologies are more than just tools for education. So they are powerful enablers of sustainable development, not only at multiple level, not only at the university level, but the community and even at the national economic level. So for example, they expand access to learning by supporting students from rural area or those with disability. So this inclusive strengthens the university's role as a truly sustainable and equitable institution. And second, at the community level, this technology also allows university to engage with the local communities
through a smart solution like digital agriculture or accessible health tools and green innovation. So this creates a real impact on regional development, I think. And also more broadly, inclusive technology helps shape the future workforce. For example, by equipping students with a digital and sustainability skill, the university contribute directly to the sustainable development, the economic development level. So preparing graduate who can drive green industry or ethical finance and inclusive growth as well. So in this way, I think the inclusive campus technology connect access with opportunity, running with innovation and education with the national growth as well. So I really look forward to seeing its the growing impacts in Indonesia, but also and beyond, the global level. Thank you very much. Thank you very much. Let's move to the Novi. Halo Novi. Ini boleh diceritakan bagaimana tantangan dan juga kesiapan atau mungkin dari pengalaman-pengalaman selama magang di Jepang untuk menjadi mahasiswa UNU yang bersiap dan berdaya saing global. Silahkan Novi. Arigatou gozaimasu. Minasan konbanwa. Magang di Jepang ada penuh dengan tantangan, di mana tantangan terbesar yang sangat disiplin dan detail, serta komunikasi lintas budaya yang mengharuskan saya untuk belajar bahasa dan etika kerja Jepang secara cepat. Namun dari situ saya belajar banyak hal. Yang pertama tentang pentingnya mindset global yang terbuka dan kolaboratif. Yang kedua, tentang bagaimana teknologi dan budaya digaungkan oleh Universitas Nabi Muhammad Pasuruan melalui program inklusif ini sebagai lembaga yang mewadai program kuliah kerja di Jepang. Dan menjadi mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama bukan hanya soal belajar di kelas, tapi juga bagaimana kita bisa membawa nilai-nilai lokal ke panggung global, sekaligus membawa inovasi global untuk memperkuat daerah asal kita. Saya merasa lebih siap untuk menjadi sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara kompetensi, tapi juga punya visi kontribusi global. Mungkin itu saja. Jadi pengen ke Jepang juga ini ya, presenternya juga pengen ini kalau ke Jepang gitu. Terima kasih banyak Novi, thank you so much. Sudah Dr. Nur, thank you juga untuk Dr. Lee, thank you so much. Wow, ini untuk pemirsa juga bisa menyaksikan banyak sekali program-program dari UNU Pasuruan ya, termasuk salah satunya tadi adalah International Convention. Ini ya, masih ada satu lagi ya, janji dari Pak Rektor 4 katanya Mbak Afifah ya. Ada satu lagi ini yang sedang di Amerika, yaitu Dr. Omar Hisham Al-Talib, Presiden Al-Talib Associate Consulting LLC, Reston, Virginia, USA. Jamaah Kopdar kita masih. Jamaah Kopdar tadi sudah ada 3 ya yang kita wawancarai secara langsung dari Zoom begitu, tapi juga ada satu yang sudah kita dengarkan video tayangannya dari Dr. Omar Hisham Al-Talib, Presiden Al-Talib Associate Consulting LLC, Reston, Virginia, USA. Wow, ini saya harus mengakui bahwa relasi internasionalnya Pak Rektor ini jos sekali begitu ya, luar biasa. Jamaah Kopdar, kita juga masih akan mendengarkan pesan-pesan atau mungkin ada beberapa catatan nih sebenarnya dari Mbak Afifah dan juga Pak Rektor. Kita mulai dari Mbak Afifah terlebih dahulu, silakan Mbak Afifah. Ya, saya harus katakan bahwa dari segmen 1 ya sampai segmen terakhir, saya harus apresiasi bahwa UNU Pasuruan sangat luar biasa ya. Kampus yang punya kejelasan visi gitu ya, kejelasan visi. Apalagi tadi ada keberanian Mbak untuk benar-benar melangkah ke global ya. Betul. Jadi saya rasa bukan hanya kampus yang punya mimpi, tapi dia juga punya komitmen, blueprint yang sistematis dan sangat strategis. Saya rasa UNU Pasuruan kalau di mata industri global itu memiliki value proposition gitu ya, yang mencakup
dengan keahlian tadi riset inovasi, kemudian SDM yang berorientasi global, dan yang paling penting adalah komitmen pada keberlanjutan. Saya punya pesan nih buat Pak Rektor, mumpung ketemu nih, jadi siap Bu Dokter. Apa ya? Kalau sudah terjun ke dunia global, yang paling penting adalah jaga ritme sinergi. Karena itu sangat penting. Dan ritme sinergi itu tidak hanya fokus pada hulunya saja atau hilir saja, tapi dari hulu hingga hilir itu benar-benar harus diperhatikan. Dari perencanaan pengembangan hingga keberlanjutan benar-benar harus diperhatikan. Dan yang paling penting lagi adalah UNU Pasuruan melalui program-program internasionalisasinya harus mampu menggait ya, merangkul SDM lokal gitu, komunitas lokal, pemerintah lokal, karena pemerintah daerah tentunya, karena ini menjadi bukti bahwa ekosistem kolaborasi yang hidup adalah ekosistem yang melibatkan orang-orang lokal. Ya, sehingga tidak hanya bisa berdampak, tapi juga memiliki jangka panjang yang luar biasa. Gitu kira-kira, Mbak Indah. Terima kasih. Boleh kita lanjutkan kepada Pak Rektor, Dr. Tommy, silahkan. Ya, Mbak Indah, kami itu sebenarnya tidak lagi sedang membangun universitas untuk elit, tapi sebenarnya kami lagi membangun universitas untuk masa depan bersama. Melalui apa? Jadi universitas masa depan bersama ini kami jalani melalui 5 pilar. Jadi 5 pilar. Yang pertama adalah Santri University. Santri University ini kampus yang berakar pada nilai-nilai pesantren. Ini sebagai akarnya, dan ini penting. Dan kemudian Engage University, kampus yang menyatu dengan masyarakat. Engage University. Dan Respect University, kampus yang menjunjung tinggi keberagaman dan etika. Dan yang keempat adalah Civilization University, kampus yang membangun peradaban. Dan yang paling terakhir yang penting adalah Pro-Pur University. Jadi sebuah kampus yang hadir sebagai universitas yang berpihak pada masyarakat kecil, dan hadir sebagai universitas yang berperadaban, tempat teknologi dan tradisi berjalan seiring. Oleh karena itu kami percaya masa depan pendidikan adalah kolaboratif, inklusif, dan melintasi batas-batas geografis. Nah, harapan kami ke depan sangat sederhana namun terstruktur. UNU Pasuruan harus jadi rumah bagi perubahan, tempat di mana ide bisa lahir, teknologi dikembangkan, dan solusi dijalankan. Dan untuk itu kami tidak bisa berjalan sendiri. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Dr. Afifah, kami akan mengundang semua pihak, industri, lembaga-lembaga internasional, pemerintah, community lokal. Ayo bergabung bersama, karena masa depan tidak dibangun oleh satu aktor, tapi masa depan adalah ekosistem yang saling menguatkan. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Saya tutup dengan pantun mungkin. Boleh. Ini harus kita kasih cakep gitu. Siap. Bareng-bareng kita kasih cakep gitu ya. Oke, sedikit waktu saya persembahkan sebuah pantun. Siap. Pagi-pagi minum es kelapa. Cakep. Tambah cincau biar mantap. Cakep. Mau kuliah nggak usah galau. Masuk UNU masa depan mantap. Satu kali lagi, satu saja. Oh, ada banyak sih, ini satu saja. Pergi ke pasar beli pepaya. Cakep. Bungkus rapi pakai kertas. Cakep. UNU Pasuruan kampus budaya, ilmu dunia akhirat pun tuntas. Kalau bukan cakep lagi temen, Masya Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali Mbak Indah. Dr. Tommy, Rektor UNU Pasuruan, Mbak Afifah, konsultan internasional corporate, luar biasa. Terima kasih. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ya di lain kesempatan. Amin. Insya Allah. Terima kasih jemaah Kopdar sudah menyaksikan episode Kopi Dharma di sore hari ini. UNU Pasuruan Goes Global, internasionalisasi sebagai arah baru pendidikan tinggi. Nah, bagi Anda yang penasaran ya dengan layanan informasi pendaftaran
Mahasiswa baru UNU Pasuruan bisa langsung kunjungi yang pertama websitenya di www.unupasuruan.stais.pasuruan.ac.id atau di media sosialnya, seluruh media sosialnya ada di @unupasuruan atau call centernya di 034356177767 dan 081133731118. Saya Indah Kumaidi, wakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar. Kuliah biasa versus kuliah yang naik level. Kuliah itu penting, tapi naik level itu baru keren. Kuliah, duduk, dengerin, pulang. Di UNU Pasuruan, kamu belajar, bikin project, bahkan kolaborasi sama dunia nyata. Lulus tapi nggak tahu mau jadi apa. Di UNU, kamu disiapin buat kerja, usaha, bahkan jadi pemimpin. UNU Pasuruan bukan sekadar kampus. Ini tempatmu untuk naik level. UNU Pasuruan, ayo naik level dalam hidupmu.